فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia. Kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَىٰ بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. Jemaah Jumat yang sama-sama mengharapkan ampunan, rahmat, kasih sayang Allah. Kita semua yang hadir di masjid ini adalah orang yang sangat kaya raya ketika Allah telah memberikan kita iman. Dan Allah sampaikan di dalam ayatnya surat Ali Imran tentang orang kafir di akhirat kelak. Mereka andai punya emas sepenuh bumi, berdasarkan world wealth, kalau seandainya semua resources di dunia ini, di bumi kita, semua sumber daya alamnya itu diuangkan, itu totalnya 317 triliun US dollar. Ini kalau semua bumi isinya emas, gak kebayang berapa triliun, bahkan mungkin sampai kuadriliun, kuintriliun, gak bisa kita hitung berapa harganya. Tapi andai orang kafir di akhirat punya emas penuh bumi, maka mereka akan menebus diri mereka dari azab Allah dengan tebusan emas penuh bumi itu. Tapi Allah gak terima. Tapi kita diberi iman, yang dengan iman inilah Allah janjikan surga. Karena itulah salah satu rukun, salah satu kewajiban khotib di dalam khutbah Jumat adalah mengingatkan dengan takwa. Dan salah satu ayat yang paling sering dibaca adalah surah Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan jangan kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Karena kalau kita nggak Islam, manusia kafir terbaik seluruh dunia, manusia kafir yang paling baik seluruh dunia adalah paman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib. Kenapa yang terbaik? Karena Abu Thalib lah yang membela Nabi SAW. Walaupun beliau gak masuk Islam, tapi sebagai paman beliau membela Nabi kita SAW, melindungi Nabi SAW dari gangguan kaum musyrikin. Tapi menjelang wafat beliau, saat Nabi kita SAW mengajak untuk masuk Islam, gak mau. Aku tetap di atas agama Abdul Muthalib, aku tetap di atas agama nenek moyangku, yaitu menyembah berhala. Akhirnya Abu Thalib masuk neraka yang paling dalam di hari kiamat harusnya. Tapi kemudian Nabi SAW memohon pada Allah keringanan, dan akhirnya Allah izinkan hanya untuk meringankan siksa aja, gak sampai keluar dari neraka. Yaitu Abu Thalib akan berdiri di atas sendal yang terbuat dari api sampai otaknya mendidih. Dan dia ngerasa kalau itu siksaannya paling berat, padahal itu adalah siksaan paling gampang di neraka jahanam. Allahu Akbar. Itu Abu Thalib. Di hari kiamat, dalam hadis Sahih Muslim, Allah akan nanya pada Abu Thalib,
Kalau engkau punya emas penuh bumi, maukah engkau tebus dirimu dari siksa ini? Dan Abu Thalib bilang, iya tentu ya Allah. Dan Allah berfirman, dulu aku meminta kepadamu sesuatu yang lebih ringan, yaitu engkau menyembahku saja, dan jangan persekutukan aku dengan apapun. Karena itu seharusnya setiap kita mendengar ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Langsung kita syukur, ya Allah, alhamdulillah aku masih Islam, kau menjaga aku di atas iman, maka matikan aku di atas Islam ini ya Allah. Tema siang hari ini saya akan sampaikan tentang kejadian yang akan terjadi di masa depan. Kejadian yang akan terjadi di masa depan, namun Allah telah menyampaikannya dalam firman-Nya dan kita wajib mengimaninya. Ketika Allah berfirman di dalam Quran atau hadis Nabi SAW, sabda beliau tentang apa yang terjadi di masa depan, maka kita wajib mengimaninya karena ini wahyu dari Allah. Yaitu tentang kejadian yang sangat menyeramkan, yaitu kejadian di atas As-Sirat. As-Sirat adalah jembatan yang kata Nabi kita SAW lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, licin dan menggelincirkan. Di tempat ini hanya akan ada dua kelompok manusia, yaitu Muslim dan munafik. Orang kafir setelah beres padang mahsyar, mereka akan langsung masuk neraka. Hanya tersisa Muslim dan munafik. Ketika Muslim menyeberangi As-Sirat, tidak semua Muslim langsung selamat. Kata Nabi SAW, ada yang secepat kilat, ada yang seperti burung, ada yang seperti orang berlari, ada juga yang merangkak. Karena di kanan dan kiri As-Sirat akan ada duri, pengait raksasa yang akan mencabik-cabik daging orang Islam yang melewatinya. Hadis Sahih Bukhari. Dan setelah kaum muslimin sudah berada di atas As-Sirat, berusaha menyeberangi As-Sirat, di padang mahsyar yang tersisa hanya orang munafik. Dan siapa orang munafik kata para ulama? Yaitu orang diantaranya, banyak tipe orang munafik, tapi diantara munafik adalah mereka yang ngaku muslim tapi gak sholat. Bahkan ulama mazhab beda pendapat nih. Orang Islam yang gak sholat, apakah dia masih Islam atau udah batal Islamnya? Ulama sampai beda pendapat, saking ekstrimnya dosa meninggalkan sholat. Maka kaum munafik di padang mahsyar, mereka ingin ikut menyeberangi As-Sirat, tapi mereka gak bisa. Kenapa? Karena di depan As-Sirat ada surga, tapi di kanan kirinya ada pengait raksasa yang akan mencabik daging orang-orang yang melewatinya. Dan di bawah As-Sirat akan ada neraka jahanam yang lebih gelap daripada batu yang hitam, kata Nabi SAW. Sehingga untuk menyeberangi As-Sirat mereka butuh cahaya. Maka ketika kaum muslimin sudah berusaha menyeberanginya, orang munafik akan berkata, "Unzuruna naqtabis min nurikum." Hai orang-orang yang beriman, tunggu kami, biarkan kami minta sedikit dari cahaya kalian. Dan kaum mukminin berkata, "Qala irji'u wara'akum faltamisu nura." Pergi aja ke belakang, cari cahaya kalian sendiri. Akhirnya kaum munafik, mereka yang ada di depan As-Sirat, mereka bingung. Di belakang padang mahsyar yang penuh azab, satu-satunya jalan keselamatan hanya di depan. Tapi kaum muslimin udah maju terus dengan membawa cahaya mereka. Karena kaum muslimin ketika melewatinya, Allah akan kasih cahaya ke seluruh tubuh mereka. Mereka nyebrang semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Akhirnya orang munafik teriak, "Wahai kaum mukminin, tunggu kami minta cahaya dari kalian." Dan kaum mukminin akan bilang, "Pergi aja ke belakang, cari cahaya kalian sendiri." Mereka bingung. Di kanan ada pengait raksasa, di kiri juga pengait raksasa yang akan mencabik daging mereka. Di bawah ada neraka jahanam yang gelap, dan di belakang ada padang mahsyar. Satu-satunya yang bisa jadi jalan keselamatan hanya kaum mukminin di depan. Akhirnya kaum munafik ngejar kaum mukminin. Setelah ngejar, Allah berfirman, "Faduriba bainahum bisuril lahu bab." Akhirnya antara kaum munafik dan muslimin diadakan tembok raksasa. Bisuril lahu bab, tembok yang ada pintunya. Kalau seandainya mereka cuma ditembokin doang, kaum munafik akan putus asa, udah
Ini udah ada tembok, udah ada halangan, kita gak akan bisa lagi ketemu. Kaum munafik dan mukminin gak akan pernah lagi bisa bareng. Tapi ternyata Allah berfirman, bisurillahu bab. Ada tembok raksasa, namun ada pintunya. Pintu ini yang membuat kaum munafik akhirnya gedor-gedor. Mereka masih punya harapan. Mereka mungkin gak bisa selamat di belakang, mereka gak bisa selamat di kanan, di kiri, di bawah mereka gak bisa selamat, tapi di depan masih mungkin bisa selamat. Akhirnya kaum munafik ngomong ke kaum mukminin, alam nakum ma'akum. Wahai orang-orang yang beriman, kami kan dulu sama kalian, kami kan dulu bareng sama kalian, kami kan dulu sholat bareng kalian, kami puasa bareng kalian, kami agamanya sama, Islam, KTP kami Islam mungkin kalau bahasa kitanya. Dan kaum mukminin ngejawab dengan jawaban yang benar-benar ngagetin mereka. Kaum mukminin tidak mendustakan ucapan mereka. Kaum mukminin yang ada di dalam tembok tersebut yang nantinya akan masuk surga, ketika munafik bilang, wahai orang-orang yang beriman, kami kan dulu bareng sama kalian. Dan kaum mukminin menjawab, qalu bala. Benar, emang kalian dulu di dunia bareng kami, kalian sholat bareng kami, kalian ibadah bareng kami, KTP kalian pun muslim. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullah. Penafsiran 4 poin ini emang agak panjang, tapi saya akan singkat aja. Intinya, kalian dulu emang bareng sama kami, kalian beriman, cuman kalian doyan maksiat. Kalian doyan maksiat, dan kalian terus-menerus tenggelam dalam maksiat, dan kalian pun akhirnya menunda-nunda taubat. Sampai akhirnya ketika kalian nunda-nunda taubat, muncullah keraguan di hati kalian terhadap agama ini. Akhirnya kalian murtad, dan akhirnya kalian terombang-ambing dengan kehidupan dunia dan lupa dengan akhirat. Bukankah itu adalah kondisi kita sekarang? Kita yang ngakunya Islam, tapi kita doyan maksiat dan kita nunda-nunda taubat. Hati-hati jemaah. Emang maksiat itu tidak membuat kita murtad, enggak. Tapi kalau maksiat didiemin dan gak ada berusaha untuk taubat, lama-kelamaan akan menjadi rona di hati. Lalu setan nanti akan bisikan, udah deh, daripada kamu maksiat terus ngerasa diri salah, gak enak, daripada setengah-setengah maksiat, mending murtad aja. Kan kalau kamu keluar dari Islam udah gak ada aturan lagi buat kamu. Ngapain kamu Islam kalau doyan maksiat terus? Maksiat tapi ngerasa bersalah, maksiat tapi ngerasa bersalah, kan gak enak. Mending sekalian aja murtad, jadi gak ada ngerasa bersalah lagi. Itu yang terjadi dengan kaum munafik. Semoga Allah melindungi kita dari sifat-sifat munafik dan Allah matikan kita dalam kondisi Islam. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di antara nasihat Allah di dalam surah Al-Hadid yang tadi disampaikan tentang kondisi manusia di atas as-sirat, ada beberapa ayat dari ayat ke-12 atau 11, 12 sampai ayat ke-16. Saya langsung skip langsung ke ayat ke-16-nya. Allah mengingatkan kaum mukminin di ayat 16-nya. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Setelah Allah memberitahukan kejadian orang-orang munafik yang nanti akan terjadi di atas as-sirat, tentang ketidaksanggupan mereka untuk nyeberangi as-sirat, dan ujung-ujungnya Allah berfirman wa ma'wakumun nar, mereka akan masuk neraka jahanam yang kalau dari top menuju bottomnya itu 70 tahun kata Nabi SAW. Kalau batu dilempar dari atasnya maka 70 tahun baru sampai ke dasar neraka jahanam. Dan orang munafik akan jatuh ke kerak neraka jahanam. Mereka yang gak sholat ini masuk ke neraka jahanam yang paling dalam. Setelah Allah sampaikan tentang ngerinya kondisi mereka, Allah langsung mengubah dialog menuju kaum mukminin. Kalau tadi Allah menceritakan tentang orang munafik, tentang kejadian mereka disiksa habis-habisan, kemudian Allah beralih kepada kaum mukminin. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah sudah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk khusyuk mengingat Allah? Allah nyuruh kita,
Kalau kalian gak mau jadi kayak orang munafik tadi, mulai tunduklah pada Allah. Ya kita penuh dosa dan maksiat, tapi bukan berarti pintu taubat tertutup. Selama kita masih hidup, kita berjuang balik lagi ke Allah. Kita kembali ke masjid. Betapa banyak para maksiat, geng motor yang Masya Allah dulu pernah cerita mereka ngebunuh dan sebagainya. Ketika mereka mulai rajin ke masjid, mereka ikut kajian iseng-iseng awalnya, tapi akhirnya ketika ngedenger 1, 2, 3 ayat, mereka kesentuh dan akhirnya mereka taubat dan ngajak para anggotanya untuk taubat juga. Maka saya sering sarankan kepada siapapun termasuk para pemuda, sekotor apapun jangan tinggalin masjid. Masjid itu bukan tempat orang yang suci, tapi masjid adalah tempat orang kotor yang ingin mensucikan diri. Masjid adalah tempat orang-orang ahli maksiat yang ingin mensucikan dirinya. Sehingga dengan datang ke masjid, mungkin pagi-pagi maksiat, tapi ketika sore datang ke masjid ikut kajian, di hatinya dia bilang, ya Allah, kau tahu betapa kotornya diriku, tapi aku ingin kembali taubat, ingin selamat di akhirat, matikan aku dalam kondisi taubat ya Allah. Itu yang harusnya kita lakukan. Jangan terus maksiat dan mundur. Akhirnya setan membisikkan ke hati kita untuk ragu dengan Islam. Akhirnya kita murtad. Dan sekarang sudah banyak para pemuda-pemudi yang awalnya cuma maksiat doang, tapi karena gak tobat-tobat akhirnya capek dah gua. Daripada maksiat ngerasa dosa mulu, mending sekalian murtad aja. Karena kalau udah murtad saya bebas, gak ada aturan lagi. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Dan sebagai penutup, ada satu hadis. Ini adalah hadis yang ngasih harapan untuk kita semua yang tukang maksiat. Selama kita berjuang untuk taubat, walaupun kadang jatuh lagi, maksiat lagi, jatuh lagi, taubat lagi, jatuh lagi, selama kita benar-benar nyesel dan benar-benar mohon ke Allah, maka inilah yang akan terjadi di hari kiamat. Allah akan membawa seorang hamba ke hadapannya seorang diri, hanya duaan. Kemudian Allah akan tutup dia dari orang lain. Allah akan hijab. Di saat padang mahsyar penuh dengan manusia, Allah akan membawa hamba ini ke hadapannya seorang diri. Lalu Allah berfirman, apakah kau pernah melakukan dosa ini? Sang hamba gak bisa sembunyi dari Allah. Dia ngaku, pernah ya Allah. Dosa itu pernah ya Allah. Dosa ini pernah ya Allah. Ketika sang hamba merasa dirinya bakalan masuk neraka, dia udah benar-benar hopeless. Dia udah benar-benar putus asa. Dia ngerasa kalau dia pasti masuk neraka. Karena Allah udah beberin maksiat-maksiat masa lalunya. Dia ngaku pernah ya Allah, pernah ya Allah, pernah ya Allah, pernah ya Allah. Kemudian Allah berfirman pada hamba ini, dulu di dunia aku telah tutupi aib-aib dan dosa-dosamu, maka di hari ini aku ampuni semua dosamu. Allahu Akbar. Alangkah indahnya kalau kita termasuk orang yang di hari kiamat Allah berfirman, dulu di dunia aku telah tutupi aib-aib dan dosa-dosamu, maka di hari ini aku ampuni seluruh dosamu. Maka teruslah mohon pada Allah. Yang belum bisa jauh dari maksiat, jangan berhenti doa. Allah gak akan sia-siakan doa hambanya. Allah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang banyak berbuat dosa, janganlah kalian putus asa dari ampunan Allah, dari kasih sayangku. Allah ampuni semua dosa. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka mari kita sama-sama mohon pada Allah, semoga siapapun yang hadir di sini oleh Allah dimudahkan untuk jauh dari maksiat dan tetap berada di atas jalan yang lurus dan istiqomah untuk bisa sholat yang 5 waktu di masjid, terutama untuk yang laki-laki, insyaallah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami, rahmati kami ya Allah, beri hidayah kepada kami. Kau tahu ya Allah, di hati kecil kami masih ada keinginan untuk taubat kepadamu. Kau tahu ya Allah, di hati kecil kami masih ada keinginan untuk kembali kepadamu dengan selamat. Kami mohon ya Allah, sekotor apapun kami, sebusuk apapun kami, hapus dosa-dosa kami. Kami mohon ya Allah, sebanyak apapun maksiat yang kami lakukan, jangan biarkan kami mati dalam kondisi bermaksiat kepadamu. Jangan biarkan kami mati dalam kondisi mengkhianatimu ya Allah. Matikanlah kami dalam kondisi taubat, matikanlah kami dalam kondisi sujud, matikanlah kami di atas jalanmu ya Allah. Ya Allah, izinkan kami untuk menjadi umat Rasulmu sallallahu alaihi wasallam, walaupun masih banyak sunnah-sunnah beliau yang kami tinggalkan. Ya Allah, kami mohon padamu, tetapkanlah kami di atas Islam. Jadikanlah ya Allah ucapan terakhir dalam hidup kami adalah la ilaha illallah. Ya Allah, izinkan kami untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah di ujung hidup kami ya Allah. Jangan cabut iman dari hati kami. Jangan cabut iman ya Allah dari hati kami. Ya Allah, kami mohon keistiqomahan di atas jalanmu. Siapapun dari kami yang belum bisa taubat dari dosanya, maka kami mohon ya Allah, kuatkan imannya untuk bisa taubatan nasuha. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, anugerahkanlah pada kami yang terbaik di dunia ini, wa fil akhirati hasanah, dan yang terbaik pula di akhirat kelak. Wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Aqimus salat.